Kita sudah sampai kepada hikmah yang ke apa? Ke 134. Al-hikmatur rabi'atu wa thalathuna ba'dal mi'ati, hikmah yang ke 134. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala nafa'anallahu bihi wa bi ulumihi wa bi ulumikum fid darin amin ila anqal ma hajabaka 'anillahi wujudu mawjudin ma'ahu walakin hajabaka anhu tawahhumu mawjudin ma'ahu. Ini salah satu hikmah yang dijadikan bahan untuk menghantam Ibn Atha'il As-Sakandari berangkat dari ketidakfahamannya orang tersebut, orang anti tasawuf. Ma hajabaka, tidaklah menutupimu, tidaklah menutupimu anillahi, untuk kenal Allah, melihat Allah, kenal Allah, wujudu mawjudin ma'ahu, adanya sesuatu yang wujud hakiki bersama Allah. Walakin, akan tetapi, hajabaka, akan menutupmu, anhu, dari kenal Allah, tawahhumu mawjudin, dugaan lemahmu akan adanya sesuatu ma'ahu, bersama Allah. Dugaan lemahmu akan adanya sesuatu bersama Allah. Kita harus membedakan dulu antara sesuatu yang ada billahi wa ma'allahi. Sesuatu ini ada, tapi billahi, karena Allah yang mengadakannya. Dan tidak boleh kita berkeyakinan ada sesuatu yang ada bersama Allah, itu tandingan bagi Allah, dan itu syirik. Ma'allah, Allah ada dan ada bersama Allah, nggak boleh. Makhluk semuanya ada, tapi biijadillahi, karena Allah yang mengadakannya. Di sini pakai ma'ahu. Jadi ketahuilah, kita ini tertutup tidak kenal Allah bukan karena adanya sesuatu yang ada secara sesungguhnya bersama Allah. Ada begitu cermatnya Ibn Atha'il As-Sakandari, ada orang terjerumus meyakini adanya Tuhan selain Allah, selesai. Akan tetapi ada orang yang meyakini Allah, hanya Allah lah Tuhan yang layak disembah. Akan tetapi meyakini adanya sesuatu yang ada dengan dirinya selain Allah, itu sama seperti orang yang menyekutukan Allah, menganggap adanya Tuhan selain Allah. Jadi tidak ada yang menutupimu untuk kenal Allah kecuali karena dugaan lemahmu adanya sesuatu selain Allah. Sebab tidak ada sesuatu selain Allah yang wujud hakiki. Sebab wujud hakiki hanya Allah. Selain Allah tidak ada wujud hakiki. Maknanya wujud hakiki apa? Wujud dari zatnya. Anda ada, Anda ada, dan hakikat Anda ada, tetapi hakikat wujud Anda karena diwujudkan oleh Allah, bukan Anda ada dari diri Anda sendiri. Siapa yang menciptakan kita? Allah. Jadi kita ada karena Allah mengadakan kita. Jadi orang itu tertutup dari kenal Allah itu bukan karena ada selain Allah, akan tapi tertutup karena apa? Menganggap sesuatu yang bukan, menganggap sesuatu yang tidak ada seperti ada, menganggap sesuatu yang tidak ada seperti ada. Contoh, Anda suatu malam tinggal di sebuah rumah,
Kemudian di tengah malam itu Anda ingin mengambil air wudhu, lalu Anda ingin keluar, tapi terdengar suara seperti meraungnya harimau. Akhirnya Anda batalkan untuk keluar rumah. Setelah pagi hari, Anda lihat tidak ada harimau, tapi setelah Anda cermati, apa sih suara tadi? Ternyata setelah Anda perhatikan, ada angin-angin yang sempit, kemudian angin masuk sehingga suaranya seperti raungan harimau. Pertanyaannya, yang menghalangi Anda keluar itu harimau sesungguhnya atau harimau dugaan? Hah? Harimau dugaan atau harimau sesungguhnya? Dugaan. Jadi harimau yang kau duga ada itulah yang menjadikan kamu tidak keluar. Anda menduga ada harimau, bukan karena ada harimau di sana. Tidak ada harimau, cuman kenapa kamu tidak keluar? Ya tadi tawahum, aku menduga ada harimau karena ada suara. Dunia ini tawahum ini loh, nggak ada harimau yang sesungguhnya di situ, hanya suara harimau. Maka saat engkau mendengar suara harimau, suara itu ternyata angin-angin. Besok kira-kira berani tidak keluar lagi kita? Berani, karena sudah tahu bahasanya itu suara angin. Sama. Yang menganggap dunia ini adalah adanya di dunia ini adalah benar-benar tujuan, maka ketahuilah dia tidak akan sampai kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi dunia ini dianggap seperti raungannya angin-angin tadi, seolah-olah benar, sehingga ada orang memperjuangkan dunia sampai korbankan akhirat. Jadi dunia ini dianggap sebagai sesuatu yang bakal kekal dan abadi, biarpun dia tidak ngomong seperti itu. Seolah-olah wujudnya dunia wujud yang sesungguhnya dan benar-benar bakal abadi, sehingga orang rela memperjuangkan itu semua. Sehingga apa? Yang hakikat akhirat menjadi tertutup. Yang menjadikan akhirat tertutup apa? Apakah karena dunia ini bakal abadi? Bukan. Karena dugaan manusia bahwasanya dunia itu mengabadikan, itulah makanya dia tidak bisa melihat akhirat. Makanya Ibn Athaillah ingin mengajari bahwa fahami bahwa yang ada di sekitarmu dunia ini tidak abadi, dan engkau harus pindah dari dunia ini ke sana, ke mardhatillah, keridhaan Allah Subhanahu wa ta'ala, ke alam yang tidak ada akhirnya, alam akhirat. Maka jangan sampai dunia ini menjadikan pahalang bagimu untuk sampai kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka hikmah ini berbunyi begini, seolah-olah tidak ada yang menghalangimu kepada Allah, yang menghalangimu sampai kepada Allah bukanlah sesuatu yang benar-benar ada abadi selain Allah. Akan tetapi yang menghalangimu sampai Allah adalah tawahum, kamu menduga bahasanya ini semua bisa mengabadikanmu, sehingga engkau lupa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan kadar hijab ini, tebal tipisnya kadar hijab ini adalah sesuai dengan kadar kemampuan kita untuk faham tentang hijab ini. Jadi kalau seandainya orang yang tidak berani keluar rumah karena ada suara harimau tadi, kalau nggak melihat angin-angin, besok malam masih tidak berani keluar rumah. Tapi buktikan bahasanya tadi malam itu suaranya bukan harimau. Yang belum paham hakikat dunia, lihat, dia akan menjadikan, dia akan tertutup oleh dunia. Yang belum paham dunia, hakikat dunia, dia akan tertutup, terhijab untuk sampai kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahasa lain perlu kita hadirkan bahwa yang menjadikan kita tidak sampai kepada Allah adalah tertipunya kita dengan urusan dunia ini. Sehingga ada orang rela meninggalkan sholat demi dunia, dan mungkin mengorbankan ibadahnya demi dunia. Demi dunia, artinya dunia ini menjadikan hijab dia, sehingga dia tidak sampai kepada Allah. Kenapa kok dia memperhatikan dunia ini? Karena dia lupa bahwasanya dunia itu adalah sirna nanti. Dia menduga bahwasanya dunia ini bakal mengabadikannya.
Maka pencari dunia yang menumpuk harta itu, biarpun dia tidak mengatakan bahasanya dunia ini bakal hancur, akan tapi keyakinan yang tersembunyi di balik hatinya itulah yang membawa dia untuk mengumpulkan dunia, sehingga sulit untuk berinfak dan sedekah. Coba kalau orang diberi kesadaran yang sesungguhnya, sadar akan akhirat. Rasulullah pernah suatu ketika Siti Aisyah berkata kepada Nabi SAW, ya Rasulullah, daging kambing sudah habis semua ya Rasulullah, tinggal satu sampil atau satu kaki saja ya Rasulullah. Semua daging kambing sudah habis ya Rasulullah, tinggal satu kaki ini ya Rasulullah. Dijawab oleh Allah apa? Dijawab oleh Rasulullah, wahai Aisyah, ini yang bakal habis, yang sudah keluar itulah yang bakal abadi. Ini yang bakal habis, ini yang tersisa, ini bakal habis, yang kau berikan itu yang bakal abadi. Nah, pandangannya nyambung kepada akhirat nanti. Sehingga kalau orang faham akhirat dan faham dunia, bahasanya dunia ini adalah bakal berakhir, maka tidak susah baginya untuk berinfak dan sedekah, mengeluarkan hartanya karena Allah Subhanahu wa taala, karena tahu bahasanya dunia ini tidak boleh jadi hijab. Akan tapi dunia harus aku jadikan kendaraan sampai kepada Allah. Kalau pertemuan yang lalu digambarkan dunia ini adalah seperti kaca itu. Jadi bagaimana pemahamanmu tentang kaca? Kaca itu kalau bersih, maka engkau akan melihat di balik kaca. Yang kau lihat adalah dunia, akan tapi engkau bisa kenal Allah Subhanahu wa taala dengan dunia. Sehingga yang dilihat Allah, lihat gunung menjulang tinggi, lautan luas, bintang gemintang, matahari dan rembulan, angin sepoi-poi, semuanya akan membawa dia, akan membawa kesadaran bahwasanya ini mengenalkan kepada Al-Khaliq Allah Subhanahu wa taala. Ini jadi Ibn Athaillah Sakandari dari awal lebih menekankan bagaimana kita bisa merenungi, faham, mencari, memahami sebab bagaimana seseorang itu terhijab, tidak kenal Allah Subhanahu wa taala. Mangkat dunia. Jangan sampai kita itu terpedaya oleh dunia. Disebutkan dalam banyak ayat Al-Quran, misalnya bisa dilihat di surat Al-Ankabut ayat 64, Al-An'am 32, Al-Hadid 20, wa ma hadhil hayatud dunya illa lahwun wa la'ibun. Dianggap dunia ini adalah permainan. Artinya apa? Tidak abadi. Dunia ini adalah tidak abadi. Cuman jangan seperti sebagian orang yang mengatakan dunia ini tidak ada. Ada orang menuduh Ibn Athaillah Sakandari dengan hikmahnya ini menjadi penyeru wahdatul wujud. Yang ada adanya Allah, semuanya tidak ada. Bukan begitu. Kita katakan bahasanya ini semuanya ada, akan tapi adanya tidak hakiki, tidak dzati, akan tapi adanya kita karena diadakan oleh Allah. Sehingga yang ada di dalam akidah yang benar bukan wahdatul wujud. Kalau wahdatul wujud itu syirik. Tetapi yang ada adalah wahdatul syuhud. Bukan wahdatul wujud. Wahdatul syuhud itu adalah orang yang pandangannya langsung kepada Allah, tidak melihat gunung kecuali yang dilihat adalah keagungan Allah. Lah pengennya Ibn Athaillah Sakandari itu seperti itu. Jangan kau lihat dunia kecuali engkau lihat Allah. Sehingga kalau dia melihat dunia, bagaimana dengan ini aku sampai kepada Allah, maka sadarnya hati seorang hamba yang kenal dunia lalu menjadikan dunia untuk kenal Allah, maka baginya berinfak adalah sangat gampang. Ini aku diberi Allah dunia, dan orang diberi dunia itu tidak bisa dijauh-jauhkan. Sebab orang kaya, kalau bang kaya biarpun tidur tetap dikasih kayaan. Ada orang kerja keras banting tulang meres keringat, jungkir balik, tetap sebegitu, melarat-melarat juga ada. Sehingga yang namanya kekayaan diberikan oleh Allah begitu kepada seorang hamba. Memang ada usaha, akan tapi usaha itu hanya sebatas usaha, ternyata yang memberi adalah Allah. Alangkah banyaknya orang berusaha tapi ternyata tetap melarat, dan alangkah banyaknya orang yang nyantai tapi ternyata ketiban bulung bisa kaya raya. Baik, artinya apa? Bagi orang yang faham bahwa dunia ini kalau tidak kita fahami sebagai sesuatu yang sirna, maka orang akan memegangi dunia ini dan menganggap sesuatu yang abadi, sehingga ia akan terhijab, tidak kenal Allah Subhanahu wa taala. Bagi orang yang tahu bahasanya dunia ini akan menghalangiku, maka dia akan menjadikan dunia, bagaimana aku menjadikan dunia itu kendaraan sampai kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka tidak ada orang berpangkat kecuali masuk surga. Pangkat yang diberikan Allah kepadaku tidak boleh menghalangiku sampai kepada Allah.
harta yang diberikan oleh Allah kepadaku harus aku jadikan alat sampai kepada Allah Subhanahu wa taala, dunia. Maka bersyukurlah bagi orang yang diberi oleh Allah kekayaan. Jika faham, ketahuilah, gunakan kekayaanmu untuk Allah. Dan yang kau berikan itulah yang bakal abadi dan kau lihat. Dan yang tidak diberi oleh Allah kekayaan dan dunia, ketahuilah Allah telah mengurangi hijab bagi anda. Allah telah mengurangi hijab bagi anda. Mungkin ada sebagian hamba yang tidak peduli dengan urusan dunia, cukup dengan ala kadarnya, sehingga tidak tamak, bisa melakukan sholat berjamaah rutin dalam kefakiran, dan kadang bisa diberi oleh Allah kekayaan dan memang betul jadi hijab. Di saat melarat, Masya Allah, rajin sholat subuh, jamaah, pengajian, aman, tidak punya dunia, tidak ada hijab. Giliran punya sepeda motor, bolong-bolong. Ada atau tidak kira-kira begitu? Apalagi pakai mobil, ketemu kiainya setahun sekali hari raya Idul Fitri. Hijab. Dulu waktu melarat, lihat, dunianya nggak punya, ngajinya sering. Berarti hijab betul itu dunia. Maka bagi orang yang kaya, jadikan kekayaanmu kendaraan untuk mendapatkan ridha Allah. Dan bagi yang fakir, ketahuilah Allah telah mengurangi hijab bagi anda. Bahkan para salafun saleh mengatakan, kalau kedatangan kefakiran, ahlan bi syi'aris solihin, ahlan wa sahlan, selamat datang syiarnya orang soleh, kefakiran. Kalau sudah mendapatkan dunia, dambun ujjilat ukubatu, ini dosa yang hukumannya didahulukan oleh Allah di dunia, ngurusi dunia. Akan tapi siapapun anda, apakah orang kaya dan melarat, jadilah orang kaya ahli surga dan melarat ahli surga. Yang kaya pahami, dunia itu jangan jadi hijab bagimu, jangan menjadi hijab. Gara-gara dunia, lihat, kita susah ibadah, gara-gara dunia kita jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Akan tapi bagaimana dengan dunia, kita semakin dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dunia kita jadikan sarana, alat untuk menuju Allah Subhanahu wa taala. Dan itulah yang diinginkan oleh Ibn Athaillah As-Sakandari, agar faham betul bahwasanya keberadaan dunia itu benar ada. Akan tapi keberadaan dunia itu, kalau tidak engkau fahami sebagai sesuatu yang sirna dan tidak abadi, maka dunia akan menghalangimu sampai kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga muncullah orang-orang yang hidup di dunia seolah-olah dia tidak mati-mati, pelitnya luar biasa, padahal kekayaannya Masya Allah, sedekah susah, seolah-olah dia bakal bisa hidup dengan dunianya itu, padahal dia pun akan mati. Dan ternyata kebutaannya orang yang sudah gila dunia itu tidak bisa mengambil pelajaran dari adat apa yang ada di kiri kanannya. Bahkan dia sadar bahwasanya umurnya sudah banyak, sebentar lagi mati, akan tapi dia pun masih berambisi untuk mencari dunia, tidak pernah berpikir bagaimana ia membangun rumahnya di akhirat nanti dengan dunianya. Inilah yang dihadirkan oleh Ibn Athaillah As-Sakandari. Semoga Allah Subhanahu wa taala memahamkan kepada kita bahwasanya hijab ini adalah hijab, sehingga kita bisa sadar kalau ini hijab, sehingga bisa kita singkirkan, lalu kita bisa langsung melihat Allah, kenal Allah Subhanahu wa taala. Dan jangan sampai ada yang mengatakan bahwa dunia ini tidak ada. Siapa yang mengatakan dunia tidak ada? Oh, dunia ada, bilang tidak ada. Ada. Tapi adanya dunia karena diadakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tuduhan kepada kaum tasawuf adalah ini, menganggap dunia tidak ada. Ini salah. Sehingga yang ada adalah Allah, 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 wahdatul wujud. Syirik, keluar dari iman. Ini Allah, Allah. Ma fi jubbati ilallah, di jubahku ada Allah. Ini Allah, Allah. Jelmaan dari Allah, tambah kurang ajar nanti. Allah ada, tidak butuh tempat, dan Allah yang menciptakan tempat. Allah maha ada, dan segala wujud ini ada karena diadakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam bishawab.